balik lagi di KSPT Podcast. Perkenalkan, nama saya Bunga Nada Zahra dari KSPTP 18 sebagai Ketua Divisi dari Media Informasi. Saya Ramdan Hamidi dari KSPTP 18, saya selaku Kepala Bidang Pengembangan Kaderisasi Organisasi. Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi mahasiswa, terutama kita yang tingkat-tingkat akhir gitu ya, Teh? Ya, betul. Nah, kita ini akan kedatangan tamu nih. Kita kedatangan tamu dari kakak kelas kita atau alumni kita atau anggota kehormatan kalau di KSPTP namanya, yaitu Kang Yosep Indra dan Kang Yeri Sono. Nah, Kang Yeri ini dan Kang Yosep ini adalah alumni angkatan 2013, betul, Teh? Betul. Betul. Mungkin langsung kita undang aja ya Kang Yeri dan Kang Yosepnya, Kang. Oke, boleh banget, Teh. Langsung undang, Teh. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada Kang Yosep Indra dan Kang Yeri Seno sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang sharing-sharing sama kita di sini. Sebelumnya gimana kabarnya, Kang? Sehat, Kang? Kang Yeri, Kang Ocep, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya, Kang, ya? Lagi di mana, Lancar. Kang? Subang, kompak ke Yer. Oh, di Subang. Orang mau ke libur, Cak. Aduh, terkompak ya. Aduh. Ya, jadi gini, Kang, kita di sini mau sharing-sharing nih tentang khususnya tentang dunia kerja sih, karena kan mungkin dari teman-teman kita yang nonton ini banyak dari angkatan-angkatan yang udah menghadapi masa dunia kerja nih. Jadi kita perlu gambaran lah bagaimana sih dunia kerja itu, bagaimana langkah-langkah yang harus kita siapkan untuk menuju ke arah sana gitu kan. Gitu, jadi lebih sharing-sharing aja. Mungkin kalau dari pertanyaan pertama nih, Kang ya. Mungkin Akang bisa sharing nih, Kang Yeri dan Kang Oce bisa sharing waktu dulu Akang lulus nih ya. Waktu Akang dulu lulus, apa sih yang langsung Akang lakukan? Apakah langsung lamar kerja, lempar ke sana sini atau gimana, atau kayak Kang ada nih teman kita, kakak kita juga yang ikut magang dulu misalnya sebelum masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, dia memilih untuk magang dulu, atau Akang gimana nih? Langsung kerja atau gimana, Kang, waktu itu? Bisa ceritain, Kang. Makan lulus di kala Cep. Jadi gini, pengalaman Akang dulu, yang pertama dulu teh lulus Juni 2017. Juni 2017 lulus, jelang Lebaran, setelah Lebaran tuh ikut pelatihan, sekaligus proyekan. Jadi mengasah skill khususnya di lapangan lah. Khususnya di reproduksi Akang dulu ikut Upsus Siwab selama 3,5 bulan di Garut. Okay. Karena tujuan Akang dulu kan ingin mendalami repro gitu. Oke. Jadi lebih ke nyari pengalaman dulu ya, Kang ya? Memperdalam ilmunya dulu ya? Jangankan, kalau misalkan baru lulus kan, jangankan kita mau nyari kerja gitu. Kadang-kadang kita suka bingung mau ke arah mana. Iya, Kerjaannya kita tuh. Ada lowongan A, B, C, D semua dicobain gitu. Tapi kita belum tahu kita tuh ke arah mana sebetulnya. Jadi memperdalam dulu, memperdalam dulu ilmu lapangan kita khususnya. Gitu. Oke. Jadi kalau dari Kang Yosep, daripada kita kepotang-panting lah gitu ya, bisa aja kita lamar sana sini. Cuman lebih baik kita fokuskan dulu skill kita di mana, fokus kita di mana gitu ya, Kang ya. Baru kita bisa tahu arah kita kemana. Oke. Kalau dari Kang Yeri gimana, Kang? Waktu itu gimana tuh Kang lulus, Kang? Dari saya nganggur. Nganggur 6 bulan. Gimana tuh, Kang? Nyantai dulu ya, Kang. Iya, stres, skripsian, pusing. Habis lulus itu waktu dulu tuh lulus Februari 2018. Habis lulus udah diem aja, tapi ditawarin ini sih, waktu itu ditawarin bantuin dosen penelitian selama sebulan kalau nggak salah tuh. Selama sebulan sekalian ngelatih soft skill atau nyari pengalaman. Waktu itu bantuin dosen sosek survei peternak di ini Pangalengan. Oke. Interview segala macam, jadi dapat lumayan pembelajaran buat komunikasi sama peternak, ngobrol.
cara pendekatan. Nah, terus setelah interview apa? Pokok chat tadi sih ngomong orang kan? Interview Kang, interview. Interview peternak. Anjir grogi gitu. Santai Kang. Beres bantuin dosen, niatnya apply kerjaan tuh abis lebaran, itu lebaran bulan Juni. Terus kelamaan nyantai. Setelah habis lebaran baru dipanggil tuh bulan Oktober. Intinya jangan langsung, ya boleh langsung apply kerjaan, tapi kan ya pengalaman segala macamnya kan belum terlalu banyak, apalagi fresh grade saingannya juga lumayan banyak. Iya. Sama kuliah kan pengalaman paling PKL, magang, ya paling nggak banyak gitu kalau untuk lapangannya. Jadi mending lebih baik cari ilmu dulu sebisa mungkin. Atau kalau lebih bagus gini, sebelum lulus, misalkan sambil penelitian atau sebelum penelitian, ini dulu PKL atau magang dulu, magang mandiri karena masih statusnya masih mahasiswa, jadi diterimanya gampang, biaya nggak mahal gitu. Iya. Oke, jadi sama sih Kang, intinya tetap ketika lulus itu kita nggak perlu langsung berambisi untuk dapat kerja langsung gitu ya, artinya kita harus tahu arahnya kemana dulu, perdalam dulu ilmu di situ gitu ya Kang ya. Ya. Benar. Oke. Karena kan kalau dilihat sekarang kan banyak tuh dari teman-teman kita yang udah lulus kepikirannya tuh harus langsung kerja tanpa mereka berpikir modal apa nih? Iya, modal apa yang udah kita siapkan untuk sana gitu kan ya. Permasalahannya di situ mungkin. Ya. Belum apply kerja juga harusnya tentuin dulu passionnya apa, minatnya di mana gitu. Jangan sampai udah masuk kerja, wah nggak cocok, cuma sebulan atau seminggu 2 minggu. Biar betah juga ya Kang. Ya, biar betah. Jadi kan image-nya alumni Unpad, masa baru seminggu 2 minggu udah betah, resign, kabur. Gitu. Jadi lebih nyaman nyari kerja pas kerja juga. Oke. Nah, buat Kang Ocep sama Kang Yeri sendiri pernah nggak sih ngerasa lagi masa-masa down gitu, terutama di karirnya? Pernah nggak sih ngerasa down, ngerasa lagi di bawah, dan gimana cara Kang Yeri dan Kang Ocep tuh ngebangkitin semangatnya sendiri? Oke, gini. Jadi dulu pernah di pengalaman kerja pertama yang diususi UAB Garut itu. Pertama gini, down-nya tuh karena tidak sebanding antara uang khususnya ya, salary yang kita dapat dengan jenis pekerjaan. Jadi Akang nitip ke kalian yang mau lulus, yang mau nyari kerja, jangan sampai hal yang pertama itu dilihat dari uang. Tapi dilihat dari progres apa yang bakal kalian dapat setelah dari mengerjakan itu. Hasilnya lebih ke skill kalian gitu. Ya dulu masih di angka 2 komaan lah gitu dulu waktu gaji, waktu yang pertama. Sementara pengeluaran kan malah minus gitu tuh. Dari gaji itu malah sampai 3 jutaan gitu. Nah yang pertama balik lagi ke tujuan kalian kerja. Maksudnya pengalaman kerja kalian pertama itu ya buat nyari ilmu gitu. Tanamkan nyari ilmu itu. Jangan sampai kalian malah jadi males ngerjainnya. Kadang-kadang lulusan yang pertama tuh sekarang ngelihatnya si uang dulu. Berapa sih gajinya? Rata-rata gitu. Tapi gak dilihat apa sih yang kamu punya, apa yang kamu bisa kasih ke perusahaan gitu. Berarti intinya mah yang penting kita seneng dulu kan ya Kang buat ngerjainnya. Kalau misalkan masalah gaji mah nanti ngikutin gitu. Ya benar. Ya ditambah kan milih jenis pekerjaan pun sebetulnya akan termasuk yang pilih-pilih sebetulnya. Karena Akang udah suka sapi perah, ya udah dalami sapi perah. Sapi kalau misalkan kita udah senang, udah cinta gitu, maksudnya sama satu bidang, mau kerjaan seberat apapun, mau istilahnya salary sebesar apapun atau sekecil apapun, yang penting kita nikmat gitu, nyaman. Itu intinya. Enjoy masalah gaji Kang, bakal ngikutin, enjoy. Iya.
Kalau Kang Yeri gimana, Kang? Wah, ngedonnya dulu pas skripsi. Yang lain udah lulus, saya belum. Yang lain kayak STTP udah pada lulus bulan Mei, wisuda Agustus 2017. Saya masih tentang lantung nggak jelas. Ya buat semangat ini lagi, kalian ingat orang tua, motivasinya mencoba motivasi diri sendiri aja. Ingat gimana berjuang dari awal, ingat orang tua udah biayain, mau nunggu hasil setelah sarjana gimana gitu. Saya nikmatin biar oh iya apa yang lain udah pada lulus lah, ntar juga lulus pada waktunya. Oke, mantap. Jadi ketika kita merasa down itu justru diri kita sendiri ya Kang, yang harus motivasi diri sendiri gitu ya Kang ya. Jangan nunggu orang semangatin, nyari orang curhat sana sini. Penting orang juga bodo amat. Gua banyak masalah lu cerita ke gua, gila. Iya. Emang yang paling bisa ngebantu cuma diri sendiri ya Kang? Iya, sholat, doa. Benar. Oke. Nah, kalau tadi Kang ya bicara masalah tahap setelah lulus apa yang dilakukan, tadi Kang udah jawab, kita cari pengalaman dulu segala macam. Kemudian tadi ditambah dari Kang Acep mungkin orientasinya jangan dulu ke arah salary lah gitu ya. Kita benar-benar fokus pada pengalaman, pada pengetahuan kita. Nah, jadi kalau menurut Kang Yeri dan Kang Yosef nih ya, lebih baik apa sih yang emangnya harus disiapkan oleh para mahasiswa nih untuk bekerja, dalam arti skill apa sih yang harus kita punya? Artinya perusahaan itu berharapnya calon karyawan seperti apa sih yang diharapkan oleh perusahaan gitu loh. Oke, jadi gini, yang sebetulnya yang perusahaan butuhkan tuh yang pertama ada dua macam. Ada yang diproyeksikan untuk benar-benar di lapangan, yaitu kalau di bidang akang yang seperti misalkan IB atau ke Case One kayak gitu. Tapi yang soft skill-nya pun kita harus perlu. Seperti ya kita kalau misalkan nanti punya partner kerja atau misalkan bawahan misalkan 10 orang, gimana caranya 10 orang itu nurut sama kita. Tapi halus kayak gitu. Jadi ya itu dilatihnya di UKM masalah soft skill. Oke. Kalau yang hard skill ya gitu. Terus latihan kayak gitu. Jadi selain ada pengetahuan sebagai bekal ilmu teorinya lah gitu ya, tetap harus ada ditunjang dengan soft skill yang dimiliki, yaitu dari pengalaman selama kuliah gitu ya Kang ya? Iya, soft skill dan hard skill harus seimbang. Seimbang ya Kang ya, oke. Kang Yeri gimana nih Kang nih? Siapin mental juga, ekspektasi jangan terlalu tinggi di dunia kerja. Oke. Itu gimana tuh? Tidak seindah yang Anda bayangkan. Gimana tuh maksudnya? Itu gimana tuh Kang maksudnya? Emangnya ekspektasi seperti apa tuh? Lebih kejam bos dari perkuliahan tuh. Waduh, belum sikut-sikutan antar pegawai. Wah. Intinya harus kuat mental aja, kuat mental, punya ilmunya sesuai sama bidangnya aja. Oke. Gitu. Jadi apa yang kita alami di kuliah sebenarnya kalau dibandingin sama dunia kerja mungkin di luar ekspektasi justru ya Kang ya? Ya. Ntar kerja gini, wah rasain aja nanti. Bukan nakut-nakutin, cuman biar makin apa ya, punya gambaran mempersiapkan, jadi bisa mempersiapkan nantinya. Pengen ada yang ngeluh pengen skripsi pengen cepet-cepet biar nanti kerja enak dapat duit. Iya dapat duit enak ya pas gajiannya doang. 5 hari pusing. Iya. Jadi mental juga harus disiapin ya Kang ya? Mental. Iya. Nah, pas awal nih, pas Kang Yeri sama Kang Ocep ngelamar kerja, misalkan baru lulus, terus nyoba untuk ngelamar kerja, ada nggak sih Kang kayak rintangannya gitu, misalkan ditolak atau kayak gimana, dan gimana cara kita buat ngatasinnya biar kita nggak putus asa, misalkan udah ditolak berkali-kali, tapi kita kayak udah putus asa nih, gimana cara kita bangkit lagi gitu. Oke, pengalaman Akang alhamdulillah selama Akang ngelamar dulu pernah memang bukan ditolak, jadi ke perusahaan Unggas dulu pernah daftar sekali, lolos tes psikotes, lanjut wawancara Akang nggak lanjut. Nah Akang mikirnya aduh Unggas bukan dunia Akang, makanya ya udah gak dilanjut.
pas daftar yang kedua ke industri sapi perah yang PTNA Sukabumi, alhamdulillah itu langsung diterima. Memang ada tes apa ya, tes lapangan, minimal masukin GAN IB, udah gitu aja. Biasanya emang ada berapa kali tes, Kang? Kalau di Unggas ribet, banyak kayak tes psikotes, terus wawancara ada 2 tahap. Belum lanjut lagi tes apa lagi tuh, kayak pengetahuan tentang perunggasannya. Kalau di dairy ya di sapi perah, alhamdulillah cuman istilahnya ditanya tentang lapangan, dites, udah kalau bisa lanjut. Biasanya dites pun sambil kerja 3 bulan dulu. Gitu, sambil training. Sambil training di itu. Tapi alhamdulillah udah digaji dulu juga walaupun training. Dari 3 bulan itu dievaluasi, dan karir di sapi perah pun sebetulnya enak. Jadi nggak ada kontrak 1 tahun, 2 tahun, langsung dari 3 bulan. Kalau misalkan kepake, langsung jadi karyawan tetap. Enaknya gitu kalau di sapi perah, karena kan orangnya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan udah benar-benar bisa melakukan, ya udah gitu, itu yang diikat langsung gitu. Oke. Jadi pasti gitu ya, Kang ya? Maksudnya lebih pasti sih karirnya itu ya? Oke. Iya, cuman karirnya stuck gitu, nggak ada sampai misalkan kepala bagian ini terus jadi supervisor, jadi stuck aja. Misalkan udah dari staff, supervisor, paling jadi wakil manajer atau manajer, udah nggak ada itu lagi. Kalau di Unggas kan beda, dari admin TS dan lain-lain gitu. Iya. Oke. Kalau Kang Yeri ketawa-tawa. Kang Yeri gimana, Kang Yeri? Apa tadi pertanyaan apa sih? Pas lagi ngelamar kerja, pernah nggak kayak ada rintangannya gitu, atau pernah ditolak, atau kayak gimana? Dan gimana cara menghentikannya lagi? Rintangannya dulu awal kerja tuh kerjanya nggak sesuai passion. Dulu marketing apa, aksesoris mobil di pom bensin. Karena dulu awal kerja nggak boleh jauh, semua orang tua disuruh kerja di Jakarta atau di Bekasi di dekat rumah katanya. Udah nyoba tuh kerja, cuman 2 minggu kayak magang. Jadi tukang poles di pom bensin. Iya, terus cari lagi apply yang sesuai bidang peternakan. Waktu itu alhamdulillah dapat di peternakan sapi perah di Cianjur. Nah, jadi ya sebelum jadi karyawan tuh biasanya setiap perusahaan kan beda-beda sistemnya. Ada yang psikotes dulu, ada yang interview dulu. Interview pun ada 2, interview HRD sama user biasanya. Habis interview psikotes kadang ada beberapa kali, ada beberapa tahap. Jadi setiap perusahaan punya sistemnya masing-masing. Pasti ada interview sama psikotes. Terakhir kalau lolos ya medical check up. Tuh. Oke. Apa lagi? Kalau siapa dulu nih? Ya, sok Bunga dulu lanjutin. Kalau tips and trick biar diterima tuh ada nggak sih, Kang? Kayak harus kayak gimana gitu biar kita terimanya gitu. Cep, mana orang Cep? Mana biar bisa lupa pertanyaan. Satu lagi kita poai aja. Apa tips and trick? Pertama, sebelum apply kerja, lihat klasifikasi sistem apa sih namanya? Kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Oh iya. Ya, biasanya kalau fresh graduate tuh, misalkan yang IPK-nya kecil kan biasanya minder tuh, IPK minimal 3. Nah, yang IPK minimal kecil jangan minder. Santai aja. Apply aja nggak apa-apa, asal sesuai bidangnya. Jangan yang dibutuhin peternakan, ya apply-nya dia lulusan komunikasi atau sistem kan nggak masuk gitu. Tapi kalau misalkan dari peternakan atau masuknya ke PS, ke supervisor farm gitu, biasanya peluang dipanggilnya lebih besar dibanding
ini apa? Cross apa ya? Hilang gitu jurusannya, murtad lah dari peternakan ke mana kayak panggilan gitu. Iya, oke. Gitu. Terus juga ekspektasi bener jangan terlalu tinggi buat gaji. Oke. Minimal. Jadi harus siap selalu ya kan? Ya minimal interview itu kan biasanya ditanya gaji berapa minimal. Cari angkanya atau cari referensi, misalkan daerah Subang. Gaji minimal UMR-nya 3, nah pas ditanya HRD mau gaji berapa jangan nggak ada angkanya gitu. Iya. Harus nentuin gitu Kang. Iya harus nentuin, tapi jangan terlalu tinggi juga ekspektasinya. Biasanya kalau terlalu tinggi HRD malah waduh fresh graduate mintanya tinggi banget, pengalaman belum ada kan gitu. Jadi harus ada landasannya ya Kang ya buat nentuin angkanya juga ya. Cari dulu referensi, jangan asal interview aja datang, ujuk-ujuk nggak nyiapin mental segala macam informasi. Oke. Ngecep. Kang Ngecep gimana Kang Ngecep? Tipsnya nih Kang. Kalau dari Akang itu balik lagi ke persiapan yang tadi. Persiapan ke hard skill kalian. Utamanya sih kalau kalian di lapangan, di peternakan khususnya, yaitu ilmu lapangan. Magang, diperbanyak magang terus magang kayak gitu. Insya Allah kalau kalian istilahnya udah bekal, kalian bisa buktikan gitu ke perusahaan. Dan alhamdulillahnya kan gini, kayak misalkan kita kan UKM kayak SPTP ya, di Sepipra itu jarang-jarang banget yang istilahnya cuman ngelihat dari teori gitu. Banyak kan langsung ke lapangannya, ke prakteknya kayak gitu. Nah, kita yang harus membuktikannya di prakteknya itu. Kalau misalkan kita udah kepake mah enak gitu. Udah ada misalnya bukan kepake jadi udah ada dasar. Itu intinya. Makanya prinsip Akang dulu kayak gini waktu kuliah. Kalau kita lulus misalkan 4 tahun. Jangan anggap lulus 4 tahun, kita masih ada kuliah lagi 1 tahunan. Anggap aja koas kayak dokter hewan kayak gitu. Anggap aja koas, mau itu koasnya di perusahaan, maksudnya latihannya di perusahaan, ataupun magang-magang di perusahaan lewat, ya maksudnya statusnya magang, atau jadi karyawan, atau misalkan di temen, kayak. Jangan langsung kerja boleh, cuman lebih disarankan Akang lebih nyari pengalaman dulu, kayak gitu. Iya. Jadi proses belajarnya nggak stuck setelah lulus ya Kang ya? Nggak langsung berhenti, udah gitu semua. Iya, oke. Iya. Nah, kalau dari itu buat teman-teman kalau yang mau nyari tambahan ilmu. Kalau untuk tambahan di lapangan biasanya lebih ke dinas ya, Chef ya. Kalau dinas, benar. Kalau misalkan ilmu lapangan nyarinya ke magangnya ke tempat yang dinas-dinas. Kalau misalkan untuk manajemen perusahaan segala macam ke perusahaan swasta. Oke. Jadi kalau secara ilmu ada di dinas lebih ke sana gitu arahnya Kang ya, lebih ke ilmu penerapan ilmunya gitu ya. Kalau di dinas benar. Itu. Iya. Sedangkan kalau di perusahaan lebih ke sistemnya, manajemennya gitu ya Kang ya. Soalnya kan kalau perusahaan kan nggak semuanya bisa di otak-atik sama orang magang kan. Iya benar. Dia kan pasti nyari benefit. Salah dikit sapi stres atau hewan stres produksi turun, wah. Iya benar. Oke. Nah kalau dari pengalaman tadi Kang Yeri sama Kang Yosep nih ya, kayak kita dengar tadi Kang Yosep sempat melamar ke perunggasan, terus Kang Yeri juga sempat kerja di bidang yang bukan bidangnya gitu kan. Nah sebenarnya nih, kalau dari pandangan Akang ini sebenarnya satu hal yang salah bukan sih ketika kita ternyata ngambil langkah untuk dunia kerja yang bukan bidang kita gitu loh. Satu hal yang salah bukan. Dan gimana nih dulu Akang sekalian ini akhirnya memutuskan untuk saya akan tetap di bidang saya gitu loh. Itu gimana tuh waktu itu menetapkan dirinya saya harus di bidang saya itu gimana tuh? Anak peternakan yang kerjanya di bank atau di mana? Nah, itu maksudnya. Gimana tanggapannya kan? Nela ya? Orang. Iya, siap Allah Akbar. Salah atau enggak kalau kerja enggak sesuai passion? Ya itu balik lagi ke orangnya sih, balik lagi ke masing-masing individunya. Jangan nggak bisa dipaksain juga kita lulusan peternakan
tapi kerjanya harus banget sama ini, harus di bidang peternakan juga kan, nggak semuanya gitu. Ada juga kadang yang kuliah di peternakan atau salah jurusan, cuman hoki, ya udah lanjutin aja mumpung negeri atau gimana kan. Tapi passionnya kan beda-beda. Ada yang olahraga, desain, kayak teman saya. Dia nggak minat di peternakan, tapi minatnya di desain. Jadi sampai sekarang kerjanya, kalau ditawarin peternakan dia nggak mau. Daripada kerja nggak nyaman kan. Iya. Mending di Jadi kembali luar ke orangnya lagi ya. Iya, mending di luar nggak apa-apa, asal sesuai passion, sesuai minatnya dia, kerja nyaman, gaji seberapa pun kata Ocep tadi, emang bener itu yang dirasain gitu. Iya, oke. Nggak salah juga. Kalau dari Kang Ocep gimana Kang tanggapannya? Kalau dari Akang mah, memang balik lagi kan ke rezeki orang kan beda-beda. Rezeki orang beda-beda, jadi kita usaha sesuai dengan apa yang kita inginkan dulu. Kalau misalkan nggak ada, bukan berarti buangan ya. Bener ada teman kita juga ya, yang ditawarin kerja di peternakan nggak mau, dia desain aja. Karena dari dulu juga dia dari waktu kuliahnya juga terus desain, jago dia, Medcominfo dia waktu angkatan Akang. Kuliah. Jadi gitu, bukan berarti salah. Kadang cewek juga gak bisa dipaksain. Kalau misalkan kerja di lapangan di sapi perah misalkan. Sapi perah kan kadang sampai jam kerja pun tidak diperhitungkan. Terus kebanyakan jadi fisik kayak gitu. Kasihan juga buat cewek. Iya. Jadi nggak bisa dipaksakan ya Kang ya. Balik lagi ke pribadinya lagi, kemudian ya rezekian gitu ya. Iya, benar. Memang kita usaha dulu aja gitu. Kalau misalkan kita khususnya yang pengen benar-benar sesuai jurusan, ya kita usahakan dulu gitu di dunia peternakan. Gitu. Oke. Kalau biasanya perempuan itu misalkan nih di pekerjaan kan, di pekerjaan peternakan kayak gitu, perempuan biasanya ditaruhnya di bagian apa sih Kang? Ada nggak yang di lapangan atau semuanya di dalam, maksudnya di dalam ruangan atau ada yang di lapangan atau gimana? Tergantung si perempuannya itu punya pengalaman nggak di lapangan. Biasanya kalau kan ada sebagian yang minat di lapangan, ada yang minat di ruangan gitu. Enggak. Jadi dia pengen kerja sesuai bidangnya nih, sesuai peternakan, tapi nggak harus di lapangan pun bisa. Kadang di kantor, bagian admin atau bagian yang ngurusin data-data. Gitu. Tapi kalau ada juga yang kerja di lapangan, kayak dokter hewan kan biasanya. Oh iya. Kalau misalkan apa namanya? Jadi lupa namanya apa. Kalau misalkan perempuan, tadi Kang Giri bilang apa? Oh, enggak maksudnya. Ikut grogi juga MC-nya kan. Kan tadi kata Kang Giri bisa aja kalau misalkan perempuan itu di lapangan. Tapi maksud aku gini, perusahaan itu enggak ini kan ya, enggak apa sih kayak nggak menutup kemungkinan buat perempuan itu bisa bekerja juga di lapangan gitu. Misalkan di lapangan diutamain yang laki-laki dulu aja, yang cewek-cewek yang perempuannya biar di dalam ruangan kayak gitu. Biasanya sih iya, kalau buat lapangan dicarinya biasanya yang laki gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk perempuan kalau dia mau atau emang punya dia minat di bidang lapangan kan, ya kenapa enggak gitu. Tapi biasanya yang dicari ya laki-laki kalau buat di lapangan. Kalau perempuan biasanya di bagian data di kantor gitu atau di head office. Kalau yang di cabang-cabang untuk di farm biasanya ya laki-laki. Tapi tergantung kebutuhan perusahaan juga. Iya. Itu. Kalau dari Akang langsung jadi gini, di Akang khususnya di sini gimana, yang cewek itu ada yang di lapangan dan ada juga yang di kantor. Contohnya yang di lapangan itu di sini bagian milking, pemerahan. Oh iya. Itu kita pakai cewek. Terus dulu yang
yang yang have racing atau yang pedet dulu koordinatornya cewek juga. Harapannya kenapa dulu istilahnya kan ngurus pedet, kenapa sih cewek dulu diharapkan kan cewek lebih teliti biasanya. Oh iya. Nah, Iya. kita dari perusahaan menganggapnya wah kalau cewek lebih teliti mungkin menganalisisnya lebih kuat bisa jadi ini maksudnya mungkin bisa gitu. Ternyata udah dijalani 1 tahun agak-agak kurang ya dievaluasi lagi gitu. Apakah nama orang atau diganti kayak gitu. Gak ada salahnya dicoba. Termasuk dulu aja Akang yang di Sukabumi yang megang pakan tuh cewek. Megang pakan tuh. Pakan ya Kang ya? Iya, iya. Pakan. Istilahnya kan pakan tuh paling berat ya di itu tuh. Jadi harus nyiapin istilahnya kan fisik gitu. Tapi fisik ya. Cewek tuh bisa. Jadi bukan kita yang mengerjakan gitu kan, kita juga pasti punya partner lah gitu. Maksudnya baik itu bawahan atau partner kerja kayak gitu. Bukan harus semuanya sama kita gitu. Dan kalau misal pun di sini juga ada cewek yang di kantor ada. Jadi HIS, jadi Health Information System. Jadi dia megang data satu farm khususnya di ternaknya. Jadi kalau misalkan ada nomor pengen tahu status ternak nomor 1 misalkan nomor 001 dia statusnya apa, apakah udah bunting atau birahi atau udah diobatin apa itu ada. Jadi yang megang datanya HIS di sini cewek juga gitu. Oke. Jadi nggak menutup kemungkinan. Jadi intinya siapapun berkesempatan lah ya Kang ya, dibalikan lagi kepada kemampuan si orang yang tersebut ya, mau cewek mau cowok gitu ya. Benar. Iya, oke. Nah, ini balik lagi ke masalah ini Kang, masalah mahasiswa ini saya penasaran sebenarnya. Akang kan udah berpengalaman lah di dunia kerja gitu, bisa dibilang berpengalaman, udah bukan orang yang baru lagi di dunia pekerjaan. Mungkin Akang juga pernah nih menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk ke perusahaan tempat Akang kerja. Nah, bisa Akang diceritain sedikit biasanya masalah apa sih yang dihadapi perusahaan terhadap orang-orang baru ini? Artinya apa sih kekurangan mahasiswa sekarang ini yang bisa jadi kendala mereka dalam di dunia kerja gitu loh? Mungkin Kang Yeri dulu, Kang, mangga. Waduh. Poho. Sepoho anjir. Gimana Kang? Paling kendalanya dari fresh graduate tuh ini adaptasi. Adaptasi. Biasanya adaptasinya kurang. Ya nggak semua sih, cuman kebanyakan biasanya adaptasinya kurang, terus ekspektasi kerjaan tuh nggak sesuai sama yang diharapkan gitu. Jadi ditanya-tanya awalnya, oh Pak kirain kerja itu begini. Ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, jadi dia ngedrop sendiri, nggak semangat. Nggak siap ya, iya. Iya, nggak siap. Terus apa lagi? Ini ilmunya kadang ini apa? Ilmu lapangannya biasanya makin kesini makin kurang. Nggak semua, tapi mayoritas yang masuk tuh biasanya yang fresh graduate ilmu lapangannya kurang. Jadi ya emang nggak salah sih, emang karena fresh graduate juga harus karena ada ini juga sebelum sesudah masuk tuh kan ada training juga selama 3 bulan atau sebulan 2 bulan biasanya. Jadi ya emang harusnya tugas kita buat ngelatih dia biar ngerti gitu. Di kerjaannya begini. Jadi nanti setelah 3 bulan ya udah bisa dilepas sendiri gitu. Walaupun emang ada timnya, jadi bisa di kasarnya bisa disuruh-suruh lah kasarnya. Jadi nggak harus didampingin terus gitu ya. Ya bisa diandelin. Oke. Kalau dari Kang Ocep gimana nih Kang? Masalahnya apa sih biasanya fresh graduate itu? Ya kalau di Akang sendiri memang rata-rata fresh graduate itu nol banget tentang ilmu lapangannya. Apalagi ke manajemennya gitu. Soalnya apa yang dipelajari di kampus itu masih jauh dengan yang di industri, maksudnya di perusahaan. Masih jauh. Jadi ilmu lapangan baik itu ataupun manajemennya sama aja masih nol. Tapi enaknya kalau di Akang sendiri di sini jadi sistemnya kayak MT, manajemen trainee. Jadi si karyawan baru atau mahasiswa baru yang
ya intinya karyawan baru lah. Karyawan baru itu semuanya diajarin, baik itu di istilahnya di misalkan di Keswan, di Pedet gitu. Jadi suruh nyobain aja kayak yang magang kayak gitu. Oke. Walaupun nanti ujung-ujungnya misalkan kita diproyeksikan buat di Keswan misalkan. Jadi asalkan si anaknya ini ada inisiatif, mereka ilmunya tuh bakal nambah-nambah gitu. Jadi di Sapi Perah tuh gak ada batasan sebetulnya, karena kan sistemnya itu kekeluargaan. Siapapun yang mau bantu ya itu yang pasti akan ada ilmu tambahan. Beda halnya sama yang beda lintas divisi, misalkan yang udah apalagi ya perusahaan yang udah terbentuk, benar-benar terbentuk, misalkan akang yang dipakan nggak bisa ikut-ikutan misalkan bantuin di Keswan atau di apa, karena udah bukan bagiannya atau orangnya udah banyak. Kalau akang di sini sistemnya masih kekeluargaan, siapa yang butuh bantuan atau misalkan kita juga mau bantu ya silahkan gitu. Iya. Gak dibatasi. Nah dari situ enaknya, jadi skill kita nambah, terus juga apa ya istilahnya wawasan manajemen juga gitu, jadi tahu. Iya. Jadi kadang perusahaan itu sebenarnya sudah bisa dibilang memfasilitasi lah untuk anak ini berkembang, segala kayak training gitu kan. Cuman baik lagi bagaimana si mahasiswa ini bisa memanfaatkannya mungkin ya Kang ya. Iya. Balik lagi ke inisiatif orangnya gitu. Iya, oke. Terus jangan takut juga buat mahasiswa-mahasiswa apa yang fresh graduate baru lulus, misalkan dia passionnya di bidang Sapi Perah, terus ngelamar diterima kerjanya di bidang unggas atau sebaliknya, jangan takut, saya kan nggak ngerti bidang ini gitu, nggak ngerti sama sekali nggak ngerti, jangan takut, udah masuk aja dulu, misalkan alhamdulillah diterima, itu tuh nanti ada training gitu, nanti diajarin dari nol lagi, diajarin pasti didampingi, nggak langsung dilepas dari awal masuk kerja langsung dilepas, kamu harus kerjain ini, enggak, semua diajarin lagi dari nol gitu. Ya Akang kan baru murtad ke unggas nih. Emang sama sekali nggak ngerti, cuman pas baru masuk diajarin. Ini mesin ini buat ini sistemnya gini, komputernya gini gitu. Jadi nggak usah takut lah, jangan takut, siapin mental aja intinya. Oke, harus berani mencoba aja. Iya, harus berani mencoba, juga inisiatifnya harus lebih diasah lagi, lebih peka lagi. Oke. Jangan bodoh amat, ini bukan bidang saya, jangan. Ini bukan kerjaan saya, kerjaan saya cuma pemeliharaan, nggak ngurusin pakan, nggak ngurusin limbah. Jadi nanti kalau misalkan bidangnya dia sendiri butuh bantuan juga, bidang lain malah bodoh amat gitu. Iya. Jangan apatis lah. Kalau misalkan sama praktikum yang suka kita kayak lakuin gitu di kampus, itu berguna nggak sih Kang? Maksudnya kepake banget nggak sih di dunia kerja tuh? Nah ini nih. Kan kita suka praktikum ini gitu kan, kadang kan suka ya kadang main-main lah praktikumnya, jadi nggak terlalu ngerti. Nah kayak gitu tuh sebenarnya tuh kepake nggak sih Kang di dunia kerja? Atau beda sama di lapangannya? Siapa dulu? Ada banget tuh. So, Kang Ocep dulu, Bang, enggak? Stop. Ya gini, dibilang nggak berguna banget, ada gunanya. Jadi sebetulnya ada hal yang perlu ditambahkan di praktikum khususnya di Sapi Perah ya, Kang. Atau mungkin di unggas atau di sapi potong atau di domba gitu. Khususnya Kang di bidang Sapi Perah, ada yang perlu ditambahkan dan ada yang perlu di-upgrade. Contoh, dulu kemarin-kemarin Akang juga udah ngobrol sama beberapa dosen untuk minta ada tambahan materi gitu. Salah satu contohnya gini, di kampus kan masih beranggapan bahwa hijauan, untuk pakan sapi perah hijauan 10%, konsentrat kan 3 sampai 3 sekitaran 3 sampai 5%-an kan. Masih beranggapannya terus kayak gitu, padahal kan harus dihitung nutrisinya seperti apa, kayak gitu. Jumlahnya itu dari mulai kadar airnya, kandungan misalkan proteinnya, energi, dan lain-lainnya itu kan harus dihitung. Bukan cuman 10% hijauan, 3% konsentrat, stuck gitu, enggak, bukan. Terus dari masalah kesehatannya dan tingkah laku ternak lebih ditonjolkan lagi gitu, karena itu yang paling penting.
Jadi kita bukan cuma tahu manajemen, tapi harus bisa menganalisis tingkah laku ternak. Dia kalau sakit kayak gimana, dia kalau stres kayak gimana. Gitu ya. Harus di-upgrade lagi. Mungkin bisa diterapkan sih di kita di KSPTP buat ilmu tambahannya gitu. Oke. Iya kan. Kang Yeri gimana nih Kang Yeri? Tahun deh dasar banget. Sama aja. Mungkin ada tambahan kan gimana sih? Sepengalaman Akang aja ini mah. Ya kepake sih lumayan. Ya emang kenyataannya gitu di lapangan emang sesuai sama yang kita praktekin gitu. Emang nggak semuanya sih, cuman ada beberapa yang harus di-upgrade juga. Tapi kalau untuk orang lapangan itu praktikum yang kita jalani itu pas gitu. Terus kalau untuk mau mendalami bagian manajemennya ya praktikum Stukel. Nah, terus Stukel kalau buat PPIC, buat jadi supervisor itu Stukel kepake. Oke. Ya, itu benar-benar kepake. Jadi sebenarnya anggapan bahwa bilang kuliah mah mau kepake amat, nah itu salah ya Kang ya, bahwa sebenarnya kepake juga, perlu juga, cuma nggak cukup mungkin gitu ya Kang ya. Bukan nggak kepake, tapi nggak cukup gitu ya. Oke lah. Ya karena kan sekarang ini kan mahasiswa banyak yang beranggapan udahlah kuliah mah nggak perlu terlalu ini, cina kan dah. Iya, serius banget. Nggak akan kepake, cina gitu bahasanya teh. Tapi ternyata enggak ya Kang. Perlu juga dimanfaatkan kuliah ini, tapi perlu diingat bahwa itu nggak cukup gitu ya Kang ya. Benar-benar perlu di-upgrade gitu, perlu di-upgrade. Iya. Terus nih Kang ya, kalau tadi bicara tentang mahasiswa gitu ya, tentang fresh graduate segala macam. Tapi kalau kita bicara sekarang nih Kang, kondisi sekarang ini kan sedang pandemi kayak gini nih, COVID kayak gini. Itu kita kadang penasaran sih Kang, dari mahasiswa sendiri penasaran bagaimana sih keadaan perusahaan secara umum aja Kang, globalnya perusahaan peternakan ini dampaknya bagaimana nih sekarang ini. Terus karena kita bingung nih, nanti kita lulus gimana nih keadaan peternakannya udah berubah apa gimana gitu kan. Yang akan rasain di tempat Akang kerja ini gimana Kang, dampak COVID ini terhadap perusahaan yang Akang tempat kerja sekarang ini? Nah, ini kita di KSPTP doang apa umum? Kenapa Kang? Ini di-share ke KSPTP doang apa umum? Enggak di-share apa? Gimana? Kadang tuh? Ini di-share-nya umum apa KSPTP doang? Umum Bang. Jadi kita nanti di-share di YouTube ya, Cah ya? Di YouTube. Jadi mungkin bisa diberikan. Iya. Boleh ngomong kasar nggak? Kan kalau sambil heureuy kan enak gitu. Iya sih. Saya pusing atau udah bingung mau ngomong apa nih, saya lupa wae. Ocep aja. Iya, saya enjoy-nya Akang aja deh. Saya enjoy-nya Akang cuman ya rada di ini aja kan, rada di agak disaring di rem dikit lah. Karena kan takut juga kita isi viral kan. Isi viral eta ngomong nama. Isi mau campur Sunda juga nggak apa-apa kan. Pertanyaannya ingat tuh, Cep. Orang lah betulnya jawabnya. Silakan Kang Yosef dulu. Kalau khususnya di Akang di Sapi Perah, alhamdulillah tidak terlalu banyak berpengaruh COVID ini tuh. Yang pengaruhnya tuh malah kita kayak misalkan datengin pakan bahan baku. Itu karena kan banyaknya bahan baku dari luar daerah Subang, Akang kan di Subang, jadi luar daerah Subang kebanyakan. Agak-agak ngeri memang waktu COVID kayak gini. Cuman kan kita pakai wajib istilahnya cuci tangan, terus semprot desinfektan kayak gitu. Untuk masalah penjualannya susu alhamdulillah juga kita kalau sampai gak laku enggak, cuman agak telat kayak gitu susunya. Itu jadi kalau kadang-kadang kan kalau misalkan di luar peternakan kan, di luar bidang peternakan dan pertanian mereka punya barang yang malah jadi gak laku gitu. Kalau di kita masih alhamdulillah khususnya peternakan dan pertanian masih laku gitu, masih ada pengaruh cuman gak terlalu besar gitu. Cuman nggak tahu kalau maksudnya di Unggas atau Sapi Perah atau lain-lain nggak tahu. Khususnya di Sapi Perah alhamdulillah kita masih aman. Masih aman lah ya, masih berjalan lah.
masih berjalan. Dari Kang Yeri gimana nih Kang nih? Dampaknya kerasnya gimana Kang? Anyar kene dihayang Iya, dampaknya. Dampaknya yang kemarin rasain aja. periode kemarin tuh bulan awal-awal corona Mm-mm. penjualan agak ngedrop, jadi panen untuk di industri unggas pedaging panen bulan kemarin tuh sampai hari ke pemeliharaan hari ke-34 atau 35 karena harganya ngedrop sampai berapa waktu itu? 7.000 apa 6.000 per kilo hidup teh. Wah, turun banget. Drop banget. Turun jauh. Karena kemarin aja alhamdulillah naik gara-gara mau lebaran. Oh iya benar. Awal-awal corona mah waduh. Terganggu banget. Terus juga misalkan mau datengin supplier gitu kayak mau demo bukan demo. Konsultasi gitu misalkan ada yang rusak atau apa juga kan susah. Biasanya supplier tuh head office-nya atau kantornya kan di Jakarta gitu. Untuk datang ke daerah kita di Subang biasanya kan terhambat gara-gara PSBB, gara-gara corona. Iya. Jadi kalau berpengaruh kalau buat industri unggas ya. Pedaging, unggas. Terus juga untuk kemarin kalau nggak salah info dari teman di Sapi Potong lumayan kena juga dampaknya. Impor terhambat katanya. Permintaan pasar, ya kalau permintaan pasar sih segitu-segitu aja, cuman kan adalah sistem permainannya. Iya. Jadi kerasa banget kan kalau diunggas ya Kang ya? Kerasa. Iya. Kerasa. Tapi kalau dari perusahaan sendiri artinya udah ada ancang-ancang apa yang harus dilakukan gitu, udah ada lah ya Kang ya? Ya. Strategi khusus gitu ada lah pasti ya. Ada, tapi bodo amat lah, yang penting digaji lah. Strategi kita. Yang penting pegawai lancar, orang digaji beres. Gitu yang penting lancar aja. Oke. Gitu ting atuh. Gitu ting, yang penting mah lancar we gaji cat lah. Iya. Kalau ke kita buat karyawan yang penting lancar gaji. Lancar. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kang. Kan di masa pandemi ini ada isu-isu nih, katanya sekolah di Jawa Barat bakal mulai dari tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nah, itu kan masih dengar-dengar aja. Nah, terus juga kan dari pandemi ini juga dampak ke kitanya, jadi kepengurusan semua kayak proker-proker dilakuinnya via online, daring, segala macam kayak diklat, terus juga katanya Prabu nanti mau lewat daring aja kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih pesan gitu buat kita sebagai pengurus di selama masa pandemi ini? Jadi biar tetap semangat atau kayak gimana pesan dari akang-akang kayak gitu? Untuk keseluruhan aja, Kang. Prabu daring kumaha eta. Dengar-dengar mah kayak gitu Kang, masih isu-isu gitu. Iya. Ya memang ini kan tahun ini adalah tahun pertama, serba pertama gitu kan. Iya, pengalaman baru. Pengalaman baru. Akang juga ya memang belum pernah kejadian ya kayak gini. Biasanya kan wah alumni atau misalkan kakak tingkat pernah mengalami, jadi sharing kayak gitu. Yang intinya tetap semangat kalian, jadi jangan sampai kalian down, istilahnya mundur satu semester, apalagi kalian mau lulus nih ya 2017, lulus tahun depan, penelitian kalian terhambat, bimbingan kalian terhambat memang, tapi kan bukan cuma kalian tapi semuanya gitu. Yang Akang lebih tekankan lagi mah memang kalau ilmu teori kan istilahnya bisa dicari lah, walaupun nggak sambil kuliah juga, sambil baca-baca jurnal. Akang nitip mungkin untuk kalian yang saat ini pernah mengalami ya gara-gara COVID ini, pengurus ataupun mahasiswa yang lainnya habis lulus ya pada magang dulu lah gitu. Jadi pengalaman lapangan gitu. Jadi kalau misalkan nggak akan ke dunia peternakan itu silahkan gitu. Kan langsung karena ada trainingnya ya.
kayak gitu. Untuk yang proker ya gimana lagi gitu. Kemarin juga Akang ke kandang, yang ada cuman angkatan Akang, yang angkatan kaliannya nggak ada kayak gitu. Emang kan serba salah gitu. Jangankan mau menjalankan proker UKM gitu, kuliah aja nggak boleh kayak gitu. Iya benar. Gitu. Ya terima aja, syukuri, ya tetap semangat lah gitu. Jangan sampai lupa kalian itu anggota KSPTP, udah gitu. Siap, Terima kasih Kang Yosep. siap. Kalau dari Kang Yeri gimana Kang? Naon ya. Intinya semangat weh. Ya minimal paling pahit-pahitnya 2 periode. 3 periode. Agak berat ya. Untuk pengalaman cari ya paling untuk lengkapin CV kalian sebelum lulus, nanti ikut seminar karena kan gratis sekarang, mumpung masih. Iya, betul kan. Mumpung masih enggak mumpung sih. Dan keadaan seperti ini ada keuntungan juga buat cari informasinya gratis, ikut seminar, dapat sertifikat, lumayan buat di CV itu kan biar nggak kosong-kosong amat. Benar. Gitu. Jadi adalah yang dijual dari pengalaman selama ini COVID. Jadi jangan merasa paling terbebani sendiri, semuanya merasa terbebani juga, semuanya merasakan apa yang Anda rasakan. Oke. Kunci anjir. Jadi intinya mah semua tetap survive gitu ya Kang ya, apa yang terjadi ya. Jangan putus semangat lah intinya. Ya sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak ya Kang. Buat Kang Yosep sama Kang Yeri yang udah menyempatkan waktunya dan mau sharing-sharing ke anggota KSPTP dan juga yang lainnya. Ya semoga pembelajaran dan sharing-sharing yang tadi kita udah lakuin bisa bermanfaat buat yang lain, bisa berguna lah bagi yang mendengarkannya nanti kayak gitu. Semoga ada ya. Amin. Semoga ada. Mudah-mudahan Akang juga lancar nih Kang ya, pekerjaannya, mudah-mudahan karirnya juga lancar. Amin. Iya. Amin. Jarang-jarangnya kayaknya kita ngobrol serius kayak gini ya. Serius ya Allah. Biasanya kita bercanda segala macam. Oke teman-teman, sekian episode kali ini. Nah untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya, loncengnya yang di sebelahnya itu kalian klik biar kalian terus update kalau ada video-video terbaru dari KSPTP. Dan kalau ada saran apapun itu tentang narasumber atau tentang teknis kita podcastnya kayak gimana, kalau kalian punya saran silakan kalian tuliskan di kolom komentar, oke? Oke, kalau gitu sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.